Palestina, negeri seribu dongeng. Kita hanya bisa memandang, tak lebih atau kurang dari kejauhan, tentang rasa sakit yang mereka derita. Saudara jauh dari kita, bermil-mil jauhnya, tapi pedih serasa mendekat dan melekat, bahkan pekat dalam hati yang dingin. Mereka mempertahankan diri, berjuang demi sejengkal tanah dan peradaban, untuk hidup dan kehidupan. Mereka dibombardir dan diberondong peluru hingga darah luluh lantah tak berbentuk. Lantas kita hanya diam, memandang, diam tak bersuara. Kita hanya mendengar ribuan cerita yang nyata ada. Kadang kita bersuara tapi tidak menggerak. Kita mengumpat, mengutuk, bahkan lebih membenci hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Maafkan kami, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam panjatkan kepada utusan Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya yang senantiasa dalam perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lingga Bagawanta Belani Al-Islam Wasima Uhud SD Rabani Al-Samanik akan berkisah tentang Palestina, negeri seribu dongeng. Saya yakin hadirin semuanya sudah pernah mendengar nama Palestina. Kita masih berhutang sampai saat ini dengan Palestina. Hutang sebuah nilai dan sejarah. Nilai bahwa memberikan pengakuan kepada kita sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah tidak cukup mampu membuat negara ini murni merdeka. Kita butuh pengakuan secara de jure dan de facto. Kita tidak bisa hidup sendiri. Itulah nilai yang coba dibentuk dari ikrar pengakuan Palestina. Lantas saat ini apa bedanya dengan Palestina yang masih terus mencoba untuk keluar dari belenggu keji Israel? Mereka masih tertatih untuk membuktikan diri layak menyandang sebagai negara yang bebas, berdaulat. Petaka bagi Palestina dimulai sejak Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB mengikrarkan serta meresmikan pembagian wilayah Barat Palestina menjadi 2 negara. Sehingga pada tanggal 14 Mei 1948 negara Israel resmi berdiri tegak. Langkah yang akan mengakibatkan tumpah darah. Israel sedikit demi sedikit menjarah tanah Palestina. Cerita tentang peluru dan moncong senjata mulai bertaburan. Pembunuhan, penculikan, dan penjaraan menjadi hal yang biasa didengar. Banyak hak asasi manusia dilanggar, hilang, bahkan tidak lagi dihidupkan dalam ruang kebebasan. Hujan peluru lebih sering daripada hujan sesungguhnya, yang akhirnya darah lebih encer daripada air. Lebih dari setengah abad, negara Palestina digempur dan dijajah serta dijarah oleh Israel. Israel dikenal juga sebagai negara perampas hak asasi manusia di dunia nomor 1. Tanah seperti barang buruan, siapa saja yang mengganggu harus hilang dari dalam pencarian dan pemburuan.
Kematian dan penghilangan paksa menjadi hal yang mudah dilakukan, meskipun itu pada manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia-manusia Israel lebih buruk daripada hewan itu sendiri. Demi keserakahan mereka, merajalela dengan nafsu untuk membunuh tanpa belas kasihan. Sejak negara keji ini berdiri 68 tahun lalu, sekitar 700.000 penduduk Palestina diusir dari tanah airnya. Sudah berapa nyawa yang melayang untuk mempertahankan tanah ini dari jajahan para manusia bengis tak berperi kemanusiaan. Cerita kematian, pembunuhan, dan runtuhnya bangunan sekolah menjadi penghangat itu. Cerita yang menyesakan bagi kita semua, karena di luar nalar manusia yang menjadi manusiawi, mereka berbondong-bondong senjata dengan sangat sengaja. Kita hanya bisa diam terpaku. Roket-roket berhamburan, bak hujan lantas meluluh lantahkan tanah dan bangunan, hingga manusia-manusia tak berdaya itu terkapar penuh darah. Mereka keji dan kita sangat tahu hal itu. Mereka berjuang demi kehormatan bangsa dan negaranya. Mereka butuh kita untuk bersuara. Mereka butuh untuk menghentikan dongeng ini. Dongeng keji bagi kita, saudara kita. Tegakkan langkah dengan suara agar saudara kita bebas. Agar saudara kita bebas. Merdeka, berdaulat. Ingat, kita masih berhutang sejarah bagi Palestina tentang arti kemerdekaan untuk menciptakan kedamaian dunia. Semoga kedepannya bukan tentang kejadian, melainkan kebebasan manusia untuk hidup dalam hak asasinya. Amin. Amin. Demikian kisah Palestina, negeri seribu dongeng. Semoga bermanfaat dan membangkitkan semangat untuk saling membantu saudara seiman. Allahu Akbar. Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai dalam cerita saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.